Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Agus Mulyono SPD MKes selaku dosen pembimbing mata kuliah studi peradaban Islam dan sains dan teman-teman program Magister Biologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan kali ini saya Indah Muftihatur Rahmah akan mempresentasikan seorang ilmuwan dan tokoh Islam serta seorang biologi, yaitu Kamaluddin Ad-Damiri. Kamaluddin Ad-Damiri bernama lengkap Muhammad bin Musa bin Isa Kamal ad-Din Ad-Damiri. Ad-Damiri merupakan salah satu dari dua kota bernama Damirah dekat Damita di Mesir. Kamaluddin Ad-Damiri dilahirkan di Kairo pada sekitar awal tahun 742 Hijriah atau 1341 Masehi dan wafat di Kairo pada tahun 808 Hijriah 1405 Masehi. Dia adalah seorang penulis Muslim Arab dari Mesir tentang hukum kanon dan sejarah alam. Dia menulis karya pertama untuk mengelaborasi pengetahuan zoologi Arab secara sistematis. Pada awalnya, Kamaluddin berprofesi sebagai tukang jahit. Namun, karena kegemarannya terhadap ilmu dan bersabar dalam menuntutnya, dia menjadi seorang ulama yang berhak mengeluarkan fatwa dan mengajar di kota Kairo. Dia kemudian pindah dari kota Kairo ke kota Mekah untuk mengajar di sana. Hingga akhirnya dia kembali lagi ke Kairo. Dia hidup di zaman dengan Al-Makrizi dan ia sangat mengagumi ketinggian ilmu Ad-Damiri. Dia adalah seorang sastrawan dan ahli fikih beraliran madhab Syafi'i di Mesir. Ia terkenal seorang yang soleh. Sejak muda selalu berpuasa. Ia menunaikan ibadah haji selama 6 kali antara tahun 762 sampai 799 Hijriah. Karya yang sangat terkenal dari Kamaluddin Ad-Damiri yaitu Hayat al-Hayawan atau Life of Animals, merupakan kompilasi dari lebih dari 500 penulis prosa dan hampir 200 penyair. Dia memperlakukan dalam urutan abjad dari 931 hewan yang disebutkan dalam Al-Quran, the tradisi, dan literatur puitis dan pepatah orang Arab. Karya ini, ejaan yang benar dari nama-nama hewan diberikan dengan penjelasan artinya, penggunaan hewan dalam pengobatan, halal atau haramnya sebagai makanan, posisi mereka dalam cerita rakyat adalah subjek utama yang ditangani. Sementara kaidah-kaidah bagian sejarah politik yang lama dan tidak relevan juga diperkenalkannya. Buku Hayat al-Hayawan mulai ditulis oleh Ad-Damiri pada tahun 773 Hijriah atau 1271 Masehi. Ad-Damiri menyebutkan bahwa dia telah mengumpulkan bahan tulisannya dari 560 buku di samping peninjauannya kepada 199 kumpulan syair. Dengan demikian, buku ini merupakan referensi besar yang masih jarang ditulis oleh para ilmuwan dalam bidangnya. Isi dari buku Al-Hayat Al-Hayawan Al-Kubro yaitu diantaranya adalah aspek fisiologi nama-nama hewan, deskripsi hewan, sifat dan kebiasaan, sebutan hewan sesuai hadis, keabsahannya sebagai makanan manusia menurut hukum dan perbedaan madhab, peribahasa dan cerita rakyat yang berhubungan dengan hewan, pengobatan menggunakan hewan, hubungan hewan dengan mimpi termasuk takwilnya. Namun, yang paling dominan dan menonjol dalam buku Hayat al-Hayawan adalah pembahasan tentang para khalifah yang menempati sekitar sepertiga bagian dari seluruh isi buku. Selain itu, isi buku Ad-Damiri juga
berisi tentang hukum setiap hewan berdasarkan syariat Islam. Apakah halal atau haram dimakan, terutama yang berhubungan dengan daging, susu, telur, dan penggunaan sebagian anggota badannya, seperti bulu, rambut, dan kulitnya. Nah, di sini dijelaskan diantaranya adalah hukum memakan daging kura-kura darat. Menurut Al-Baghawi, ulama berbeda pendapat, yaitu Ar-Rafi'i mengharamkannya karena hewan itu menjijikkan dan kebanyakan makanannya adalah ular. Sedangkan menurut Ibnu Hazim, hewan memakan kura-kura darat itu adalah diperbolehkan. Nah, diantaranya adalah hukum meminum susu kuda yang disetubuhi oleh keledai lalu dia hamil. Nah, pada susu pada kuda betina sejenis ini hukumnya halal diminum dan bersih. Keledai yang menyetubuhinya tidak mempengaruhi susunya karena susu kuda berasal dari makanannya dan hukumnya seperti dagingnya. Jadi, air sperma keledai tidak berpengaruh kecuali kepada anak yang dilahirkan oleh kuda betina itu, yang berasal dari perpaduan dari keduanya, sehingga anaknya haram untuk dimakan. Sedangkan susu tidak terbentuk dari hasil hubungan seksualnya, melainkan dari makanannya, sehingga ia tidak haram untuk diminum. Nah, selain itu, dalam buku tersebut juga membahas tentang tafsir mimpi, diantaranya adalah tafsir mimpi yang ada pada materi semut. Semut yang terlihat dalam mimpi menunjukkan orang-orang lemah yang tekun. Semut juga menunjukkan tentara, keluarga, dan kehidupan. Apabila ada orang yang bermimpi melihat semut masuk ke suatu desa atau kota, berarti ada tentara yang datang. Orang yang bermimpi mendengar perkataan semut, ia akan mendapatkan rizki dan kebaikan. Orang yang bermimpi melihat semut di tempat tidurnya, dia akan banyak anaknya. Orang yang bermimpi melihat semut keluar dari rumahnya, berarti akan ada salah satu dari keluarganya yang berkurang. Orang yang melihat semut terbaring dari suatu tempat yang di dalamnya terdapat orang sakit, pertanda orang yang sakit akan mati atau pergi jauh dan dia mendapat bencana. Semut menunjukkan pada kesuburan dan rezeki, karena ia tidak berada di suatu tempat kecuali jelas rezekinya. Apabila orang yang sakit bermimpi seakan-akan ada semut yang merayap di badannya, maka dia akan mati, karena semut adalah hewan tanah yang dingin. Berikutnya adalah tafsir mimpi yang ada pada materi musang. Musang pada mimpi menunjukkan pada seseorang yang suka mengingkari janji dan pendusta. Orang suka memeras orang lain, dia akan diperas. Dalam buku itu juga, Ad-Damiri bercerita tentang karakter hewan dan menyusunnya dengan baik, sehingga dapat dinikmati oleh para pembaca. Salah satu contohnya adalah dua kisah menarik berikut tentang karakteristik anjing. Kisah yang pertama, Al-Haris bin Sa'sa'ah memiliki banyak kawan yang tidak pernah berpisah dengan mereka. Dia sangat menyayangi mereka. Pada suatu hari, dia pergi piknik bersama teman-temannya. Ternyata, salah satu dari mereka tertinggal. Dia datang kepada istrinya untuk makan, minum, dan berbaring. Tiba-tiba ada anjing yang menerkam keduanya, sehingga keduanya mati. Ketika Al-Haris pulang ke rumahnya, dia mendapatkan keduanya telah mati. Dia mengetahui hal ini dan berkata, "Dia masih menjaga janjiku dan memperhatikan kedudukanku. Akan tetapi, kawan itu berkhianat. Anehnya, kawan itu merusak kehormatanku, dan anehnya, anjing itu yang melindunginya." Kisah kedua, Ad-Damiri mengatakan, dinyatakan dalam buku An-Niswan dari Abu Usman al-Madini, dia berkata, di Baghdad ada seorang laki-laki yang bermain dengan anjing. Pada suatu hari, dia keluar untuk suatu keperluan dan anjingnya mengikutinya. Dia tidak ingin anjing itu ikut bersamanya. Karena itu, dia menyuruh anjing itu pulang ke rumahnya. Akan tetapi, anjing itu tidak pulang. Dia pun membiarkannya.
Dia terus berjalan hingga akhirnya tiba di suatu tempat di mana musuhnya berada. Tanpa membuat perhitungan, mereka, para musuhnya, langsung menangkapnya. Sedangkan anjing itu melihat mereka. Mereka memaksa laki-laki itu masuk ke sebuah rumah dan si anjing pun ikut masuk ke dalamnya. Mereka lalu membunuh laki-laki itu dan melemparkannya ke dalam sumur. Sementara anjing itu mereka pukul dan mereka usir hingga dia kembali pulang ke rumah pemiliknya. Anjing itu menyala, akan tetapi mereka tidak menghiraukannya. Ibu laki-laki itu barulah merasa kehilangan anaknya. Dia sudah mulai gelisah dan mengusir anjing itu keluar dari pintu. Akan tetapi ia tetap tidak mau keluar. Pada suatu hari, pembunuh itu datang dan berdiam di depan pintu rumah tuannya. Ketika melihatnya, ia langsung melompat dan menerkam lengannya, menariknya dan bergelantungan padanya. Orang-orang berusaha untuk menolongnya dari gigitan anjing itu. Namun, usaha mereka sia-sia. Si anjing tetap saja menyala dan menggigit. Tiba-tiba datang seorang satpam dan dia berkata, "Tidak mungkin anjing ini meronta-ronta kepada orang ini, kecuali memang memiliki suatu peristiwa. Barangkali dia telah melukai tuannya." Nah, ibu laki-laki yang terbunuh itu datang mendengar percakapan ini. Ketika dia melihat si anjing meronta kepada laki-laki itu, dia berpikir dan mengingat-ingat. Ternyata laki-laki itu memang salah seorang dari musuh anaknya. Nah, laki-laki dan anjing itu kemudian dibawa ke hadapan Amirul Mukminin dan sang khalifah memerintahkan untuk memenjarakan laki-laki itu sementara si anjing berdiam di depan pintu penjara. Kemudian beberapa hari berikutnya sang khalifah memerintahkan untuk melepaskan laki-laki itu. Begitu dia keluar, anjing langsung meronta-ronta lagi seperti sebelumnya. Sang khalifah kemudian memerintahkan mengawalnya untuk melepaskan laki-laki itu pulang dan membiarkan si anjing mengikutinya. Nah, ketika laki-laki itu masuk rumahnya, anjing itu pun ikut masuk ke rumahnya. Pengawal kembali ke istana dan memberitahukan kepada sang khalifah. Dia lalu mengutus untuk menyelidiki laki-laki itu beserta anjingnya dan mendapatkan tanda-tanda yang mencurigakan. Nah, setelah itu dia menunjukkan letak sumur itu berada karena korban telah dibunuh dan dilempar ke dalamnya. Nah, para penyelidik itu merasa kaget. Dia memberitahukan khalifah dan memerintahkan untuk menggali sumur. Ternyata mereka mendapatkan mayat laki-laki yang dibunuh itu. Kemudian hukum qisas pun ditegakkan kepada si pembunuh. Sementara tersangka lain kabur karena ketakutan. Nah, untuk keistimewaan dari buku Hayat Al-Hayawan, yaitu buku ini terdiri dari hasil pemantauan yang akurat mengenai karakter berbagai jenis hewan, pola hidupnya, dan perilakunya dalam berbagai suasana. Sekalipun Ad-Damiri banyak menulis tentang berbagai tahayul, namun ia juga banyak menepis tahayul-tahayul yang banyak beredar di kalangan masyarakat. Buku ini berisi kumpulan dan nama-nama berbagai jenis hewan. Buku ini dapat dijadikan sebagai bekal yang besar bagi para spesialis untuk menulis tentang ilmu hewan atau taksonomi. Contoh nama khusus yang diberikan kepada hewan ketika masih kecil, jantan dan betina, yaitu Ar-Ridhaun, unggas, As-Samaitor, burung atau air yang lehernya sangat panjang, kemudian Al-Haja, sejenis kura-kura darat dan taut, Azhar, semut merah yang kecil, Zarroh adalah kata tunggalnya, As-Sulfan, anak ayam hutan atau unggas, dan Salaf adalah kata tunggalnya. Ar-Ro'lu, anak binatang ternak, untuk yang betina disebut Ro'latun, jamaknya Ri'al dan Ri'lan. Al-Janbar, anak sotong. Al-Hasal, anak buaya, jamaknya adalah Ahsal, Hasul, Haslan, dan Haslah. Al-Fayyad, burung hantu jantan. Al-Habroj, sotong jantan. Al-Buhok, serigala jantan. As-Sandawah, serigala betina. Al-Lakwah, burung heriang betina. Dan As-Sarmilah, rubah betina. Komentar para ahli tentang Ad-Damiri yaitu dia adalah seorang orientalis bernama
Kuat mengatakan buku Hayan al-Hayawan karangan Ad-Damiri telah menjadi sumber kata mutiara Islam dan Arab. Kemudian yang berikutnya adalah orientalis Leclerc mengatakan apabila dibuang dari buku Ad-Damiri ini tulisan yang mengandung tahayul-tahayul dan kisah-kisah serta biografi sebagai tokoh, niscaya buku ini dianggap sebagai buku yang sangat bernilai yang mengupas tentang sejarah hewan. Berikutnya, editor pengantar buku Hayat al-Hayawan dalam cetakan versi penerbit kitab Al-Jumhuriyah mengatakan tidak dapat diragukan lagi bahwa buku Hayat al-Hayawan karangan Ad-Damiri telah dikenal di Eropa sejak lama, terutama oleh para mahasiswa jurusan bahasa Arab di universitas-universitas Eropa dan lainnya. Mungkin itu sekilas tentang Kamaluddin Ad-Damiri. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.